Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Putri Alwani dari S1 PJJ Manajemen di Universitas Cyber Asia. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan tema Analisis Bisnis Digital. Baiklah, pada ujian akhir semester kali ini, untuk bahan presentasi yang akan saya presentasikan yaitu pada poin pertama ialah menjelaskan tentang pengertian bisnis digital serta perbedaannya dengan bisnis konvensional. Baiklah, di sini sudah terlihat ya bahwa bisnis digital dan bisnis konvensional itu memiliki beberapa perbedaan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis digital. Jadi, bisnis digital adalah usaha yang memanfaatkan teknologi seperti internet dan aplikasi untuk menjalankan operasional, pemasaran, dan pelayanan secara lebih efisien dan inovatif. Nah, apa sih jadi bedanya antara bisnis digital dan bisnis konvensional? Dilihat dari ciri-cirinya, bisnis digital itu menggunakan platform online yang dan teknologinya bersifat digital. Lalu juga jangkauan pasarnya itu luas dan tanpa batas wilayah. Kemudian prosesnya itu lebih otomatis, fleksibel, dan efisien. Sedangkan untuk bisnis konvensional mengandalkan toko atau lokasi fisik yang jangkauan pasarnya itu terbatas dan pada wilayah tertentu saja. Nah, proses ini lebih manual dan membutuhkan biaya operasional yang lebih besar. Jadi secara tidak langsung bisnis digital dan konvensional itu perbedaannya lebih teknologi yang digunakan, bahwa kalau bisnis konvensional itu biasanya menggunakan toko fisik yang kita datangi secara langsung, sedangkan kalau bisnis digital itu bisa dijalankan secara tidak langsung, bisa melalui sosial media atau melalui teknologi-teknologi yang sudah tersedia saat ini. Nah, untuk jangkauannya pun, karena bisnis digital itu tidak harus didatangi secara fisik atau ada secara fisik, maka jangkauan yang dimiliki bisnis digital itu lebih luas dibandingkan dengan bisnis konvensional, di mana masyarakat dari mana saja bisa bertransaksi dengan bisnis yang ada di mana saja. Seperti kita yang ada di Merauke bisa melakukan transaksi dengan yang ada di Sabang. Begitu juga sebaliknya, karena tidak ada keterbatasan karena tidak ada keterbatasan wilayah selagi ada teknologi yang mampu untuk membantu dalam bisnis tersebut. Nah, kemudian juga prosesnya dinilai lebih cepat dan lebih fleksibel serta lebih efisien. Sedangkan untuk bisnis konvensional itu membutuhkan waktu dan biaya, karena biasanya dibutuhkan untuk biaya akomodasi dan sebagainya. Itu tadi perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional. Adapun untuk jenis-jenis bisnis digital itu ada tiga, yaitu versi digital dari bisnis non-digital, yaitu transformasi bisnis konvensional ke platform digital dengan produk atau layanan yang tetap sama. Namun, pemasaran dan transaksi dilakukan secara online. Jadi, layanannya itu tetap sama, tapi dilakukan secara online ya. Contohnya seperti toko retail yang menjual melalui website atau marketplace. Yang dijual tetap sama, kayak jual sepeda atau jual baju, tapi dilakukan penjualannya secara online gitu. Lalu untuk yang kedua yaitu ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, bisnis ini yang menjadi perantara antara penyedia produk atau jasa dengan pelanggan melalui platform digital tanpa memproduksi barang sendiri. Contohnya marketplace dan aplikasi transportasi online. Jadi untuk melakukan bisnis digital itu kita bisa menjadi perantara, tidak harus kita memproduksi barang itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya bisnis digital hybrid, yaitu bisnis yang menggabungkan layanan digital dengan operasional fisik untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Contohnya, layanan pemesanan online yang tetap memiliki toko atau layanan offline. Jadi ini ada penggabungan antara bisnis digital dan juga bisnis konvensional. Secara fisik, toko dan bisnisnya tetap ada dan tetap melayani secara konvensional, tapi juga mereka melebarkan sayap bahwa bisnis ini juga tetap melayani secara online. Jadi bisa dijangkau lebih luas, namun tetap ada fisiknya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ialah diminta untuk memberikan contoh studi kasus, yaitu pilih satu perusahaan atau startup digital sebagai studi kasus. Kemudian tentukan dan jelaskan bisnis digital yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pada studi kasus kali ini saya memilih perusahaan startup Ruang Guru. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu Ruang Guru itu apa sih? Ruang Guru itu merupakan perusahaan teknologi pendidikan atau EdTech asal Indonesia yang menyediakan layanan pembelajaran berbasis digital melalui aplikasi dan website. Perusahaan ini mengembangkan ekosistem pembelajaran online yang mencakup siswa,
guru, orang tua, serta institusi pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai inti operasional bisnisnya. Mengapa saya memilih studi kasus ini untuk membahas tentang ruang guru? Karena menurut saya perusahaan ruang guru ini adalah perusahaan yang sangat menarik. Dia itu adalah salah satu pelopor perusahaan di Indonesia yang memfasilitasi antara murid dan juga guru untuk bisa melakukan pembelajaran secara online. Kalau dulu sebelumnya ketika kita masih kecil, ketika belum adanya perusahaan-perusahaan digital terkait IDTech ini, kita untuk belajar kita harus datang ke sekolah, kita harus datang ke tempat les, kita harus bertatap muka secara langsung. Di mana itu memiliki tadi keterbatasan secara wilayah dan juga kadang keterbatasan waktu. Kita nggak mungkin dong datang ke tempat guru kita atau les tengah malam, atau kalau misalnya kita lupa mengerjakan PR dan segala macamnya kita mau berkonsultasi harus tengah malam itu kan agak kurang baik ya, kurang etis ya kalau misalnya kita harus datang nih ke tempat guru atau ke tempat teman kita. Nah, dengan adanya platform ini, dia memfasilitasi nih pertemuan antara guru dan juga siswa, memfasilitasi juga materi-materi yang bisa diakses kapan saja. Jadi, siswa itu bisa menyesuaikan waktunya, kapan dia punya waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, sehingga dia tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya di sekolah. Mungkin siswa itu sudah padat di sekolah dan segala macamnya, dia bisa untuk tetap belajar di rumah. Dan juga untuk bisa membantu siswa supaya bisa lebih aktif dalam belajar mandiri, begitu. Itulah kenapa salah satu alasan saya tertarik untuk memilih Ruang Guru ini sebagai studi kasus saya. Karena menurut saya ini adalah perusahaan yang sangat menarik ya, dan juga memberikan banyak manfaat bagi guru, siswa, bahkan juga bagi orang tua yang merasa sudah sangat terbantu dengan adanya fasilitas ini. Nah, jadi ruang guru itu termasuk jenis bisnis digital apa sih? Sebelumnya sudah kita jelaskan ya terkait beberapa jenis dari bisnis digital, ada 3. Nah, untuk ruang guru sendiri, dia termasuk dari bisnis digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Jadi ruang guru itu berperan sebagai platform yang menghubungkan siswa dengan layanan pendidikan seperti video, pembelajaran, kelas online dan juga tryout. Nah, dia juga adalah bisnis digital hybrid. Jadi ruang guru itu menggabungkan layanan digital dengan kegiatan pendidikan lain seperti pelatihan, kerjasama institusi, dan program pembelajaran tambahan. Nah, lalu untuk keunggulannya, jadi apa sih keunggulan bisnis digital dari Ruang Guru ini? Keunggulannya itu ialah dia adalah pasar tanpa batas. Ruang Guru dapat menjangkau siswa dari berbagai daerah melalui aplikasi platform digital tanpa batas lokasi. Nah, contohnya seperti ada yang namanya program seperti Class of Champions dan konten edukasi di YouTube, Ruang Guru membantu menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, kerjasama dengan universitas juga memperluas target penggunaan hingga mahasiswa dari lulusan baru. Nah, untuk teman-teman saat ini pasti udah nggak asing ya mendengar yang namanya Class of Champions. Jadi Class of Champions ini adalah suatu pertandingan kompetisi yang menggabungkan yang mengkompetisikan antara berbagai siswa dari berbagai jurusan dan juga dari berbagai universitas yang di bawah yang diselenggarakan oleh Ruang Guru dan dapat kita nikmati, kita tonton secara online dari YouTube dan juga aplikasi Ruang Guru. Nah, ini program Class of Champions ini juga adalah salah satu program yang bisa memacu motivasi dari siswa-siswa yang menontonnya bahwa oh ternyata kita bisa loh untuk ikut perlombaan ini, oh ternyata ada perlombaan ini, oh ternyata ada kompetisi ini, oh ternyata ada olimpiade ini, karena siswa-siswa yang berkompetisi di Class of Champions ini adalah siswa-siswa yang berprestasi, yang dapat menjadi acuan atau menjadi role model bagi siswa-siswa lain yang menontonnya. Nah, hal ini itu bisa menjadi soft apa ya, menjadi soft pemasaran bagi Ruang Guru ini yang dimana dia memperkenalkan nih kepada seluruh siswa bahwa belajar itu tidak ada batasan wilayah atau batasan waktu dan segala macamnya. Nah, program ini cukup menarik perhatian juga karena dinilai seru bahwa belajar itu bisa dibuat menarik loh, bahwa belajar itu tidak membosankan karena dikompetisikan di sini bukan cuma menjawab soal jawaban A, B jawaban B seperti itu, tapi juga ada games-games yang juga menggabungkan antara pelajaran dan juga games-games tersebut sehingga lebih menarik untuk ditonton.
Nah, kemudian selain itu keunggulannya lagi adalah potensi penghasilan. Ruang Guru memperoleh pendapatan melalui sistem langganan, kelas premium, dan program pelatihan online. Nah, program seperti Class of Champion yang dijelaskan sebelumnya meningkatkan popularitas dan menarik pengguna baru. Kolaborasi dengan influencer. Di sini ada gambar dari Jerome Pauline ya. Jadi ke Ruang Guru ini berusaha untuk karena target pasarnya itu juga adalah siswa-siswa yang notabene ada dari Gen Z, Gen Alpha, maka dia banyak menarik perhatian dan melakukan promosi dengan berkolaborasi dengan influencer ini, salah satunya Jerome Pauline. Nah, juga membantu yang diharapkan dapat membantu meningkatkan promosi dan juga jumlah penggunanya, begitu. Kemudian selain itu keunggulannya lagi adalah Ruang Guru itu melakukan pemanfaatan teknologi digital. Ruang Guru menggunakan teknologi seperti aplikasi pembelajaran, LMS, video interaksi, dan live teaching untuk meningkatkan kualitas belajar. Teknologi digital juga digunakan dalam program kompetisi, konten YouTube, dan webinar edukasi. Pemanfaatan teknologi ini membuat pembelajaran lebih fleksibel, menarik, dan mudah diakses. Tadi ya, kata kuncinya dari bisnis digital adalah mudah diakses dan bisa diakses di mana saja. Yaitu bisnis digital ini berusaha untuk melampaui dari keterbatasan lokasi dan juga waktu dan juga akses. Nah, itu keunggulannya sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu untuk poin selanjutnya, transformasi digital apa nih yang dilakukan oleh Ruang Guru, yaitu digitalisasi layanan bimbingan belajar. Lalu Ruang Guru mengubah bimbel konvensional menjadi pembelajaran yang berbasis aplikasi dan website. Contohnya, ada layanan video belajar, ruang belajar, dan kelas live teaching yang dapat diakses secara online. Kemudian ada pemanfaatan platform digital untuk edukasi massal. Ruang Guru menggunakan berbagai media digital untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, contohnya konten edukasi di YouTube, Ruang Guru, dan program komputer akademik, kompetisi akademik seperti Class of Champions tadi. Nah, untuk usulan pengembangan bisnis digital yang dapat saya sarankan untuk Ruang Guru sebenarnya sudah sangat baik ya, cuman bisa lebih baik lagi jika mungkin bisa ditambahkan seperti pengembangan platform pembelajaran berbasis komunitas. Ruang Guru dapat menggunakan fitur komunitas belajar yang memungkinkan siswa berdiskusi berbagai materi dan pembelajaran secara kolaboratif selain pelajaran akademik sesuai dengan minat siswa, seperti mengadakan adanya forum komunitas seperti pecinta pecinta anjing, atau komunitas bahasa isyarat. Karena kan di ilmu itu bukan hanya terbatas terkait ilmu akademik saja ya, tapi ada juga banyak cabang ilmu lain non-akademik yang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi siswa untuk kehidupan sehari-harinya dan juga ternyata memiliki bisa memacu minat yang lebih tinggi dari siswa-siswa itu supaya tidak hanya terfokus terkait akademik saja, tapi juga bisa untuk di non-akademiknya. Nah, seperti tadi ada bahasa isyarat atau mungkin komunitas sepeda, komunitas lari, di mana dia bisa ngobrol, berdiskusi, dan juga mungkin bisa menambah teman baru dan menambah insight baru. Lalu yang kedua yaitu perluasan kerjasama dan teknologi pembelajaran interaktif. Ruang Guru dapat memperluas kolaborasi dengan universitas dan industri untuk program pelatihan karir. Selain itu, pengembangan teknologi seperti gamifikasi atau virtual reality dapat membantu pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Dengan teknologi yang sudah semakin canggih, saat ini mungkin bisa ya ditambahkan nanti pembelajarannya itu lebih interaktif lagi dengan seperti VR. Jadi juga bukan cuma menonton nih, tapi siswa juga bisa menggunakan tubuhnya dalam proses pembelajaran seperti sehingga meningkatkan nih yang tadinya visual dan juga audio juga bisa kinetiknya juga ikut berjalan seperti itu. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.